Kemudian Mbak Dian. Oke, siap Mbak Margareta. Hadir, Pak. Oke, siap Mbak Dian hadir. Mas Muhammad Fauzan Romzi. Muhammad Fauzan Romzi belum hadir. Oh, sudah hadir, Mas. Oke. Kemudian Mas Rehan Anwar Febrian. Apakah hadir? Mas Rehan belum hadir. Berikutnya Mas Ruli Agung Afrizal. Hadir, Pak. Oke. Mas Sahrul Rozi. Mas Sahrul Rozi belum hadir. Kemudian Mas Rizal Alfikri. Mas Rizal Fikri juga belum hadir. Oke, terima kasih, Mas. Margareta. Sudah. Mas Yofi. Yofi hadir, Pak. Oke, siap Mas Yofi. Berikutnya Mas Mulia Rohman. Yang lainnya belum datang. Itu kayaknya. Oke, berikutnya Mas Ahmad Farizal. Hadir, Pak. Oke. Terima kasih, Mas. Berikutnya Mas Erik Nurmansyah. Hadir, Pak. Oke, Mas Putra Pratama Santoso. Oke, siap Mas Putra. Mbak Desi Romeri Sibarani. Hadir, Pak. Oke, siap Mbak Desi. Mas Torik Okadiksi. Muhammad Torik Okadiksi sepertinya belum hadir. Berikutnya Mbak Clarissa Fitriawati. Hadir, Pak. Oke, Mas Galang Dava Yudi Atama. Hadir, Pak. Oke, terakhir Mas Jaka Gumilar. Hadir, Pak. Oke, siap Mas Jaka. Ya, seperti biasa silakan open cam dulu. Kita ambil gambarnya sebentar. Yuk kameranya dibuka biar saya bisa melihat wajah-wajah kalian. Oke, yang belum open cam masih ditunggu. Yang belum open cam masih ditunggu sebentar saja. Mbak Dian, Mas Yofi, Mas Putra, wifi-nya atau apa ya? Pak, gambarnya pada hilang-hilang.
Sebentar ya. Saya mana? Saya mana? Yuk, sekarang acungkan jempol. 1, 2, 3. Oke, siap sudah. Hari ini sudah siap presentasi belum nih? Tadi sudah ada beberapa informasi yang disampaikan oleh Mbak Lola terkait dengan mentor. Nah, saya ingatkan kembali terkait dengan cross mentor, nanti akan dipilihkan secara langsung oleh tim Indobot. Jadi silakan ditunggu kabar baiknya. Besok dapat mentor siapa kira-kira. Kemudian terkait dengan template, nah itu kemarin sudah di-share template yang terbaru. Silahkan nanti diikuti template yang ada dan bebas mau kalian modifikasi sebagus mungkin. Jadi template-nya intinya poin-poinnya seperti itu. Nah, nanti untuk temanya atau apa nanti bisa kalian sesuaikan dengan air yang sudah kalian siapkan. Nah, untuk template yang minggu lalu di-share, nah itu ada beberapa sedikit perubahan, tapi tidak signifikan. Nah, silakan malam ini kalian coba presentasikan. Tidak lupa juga nanti ada pembagian tugas presentasi seperti yang kemarin saya sampaikan. Oke, silakan dari kelompok mana yang mau presentasi duluan, bisa langsung dimulai. Yuk, yang siap. Silahkan kelompok apa? Yuk, yang sudah siap kelompok apa ini? Atau saya tunjuk saja?
sekarang tanggal 16. Berarti kelompok A. Oke, siap. Kelompok A, apakah sudah siap? Udah, Pak. Gimana Mas Jaka Gumilar? Udah, Pak. Udah siap. Oke, siap. Yuk, silakan semua anggota kelompok A siap presentasi. Eh, Share screen-nya udah tampil belum, Pak? Sudah Mas Jaka. Sudah ya? Ya udah kalau itu saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jaka Gumilar, saya selaku ketua dari kelompok A. Pada kesempatan malam hari ini, saya beserta teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari sebuah proyek yang telah kelompok kami buat. Untuk proyeknya sendiri, kami beri judul Sistem Pengunci Pintu Berbasis IoT. Lalu untuk alatnya sendiri, kita kasih nama Smart Door Lock Improve Security. Yang dimana Improve Security ini hanyalah sebuah slogan yang berartikan tingkatkan keamanan. Di sini untuk anggota kelompoknya beranggotakan 5 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Jaka Gumilar. Posisi saya sebagai Project Manager dan UI UX Designer. Yang kedua ada Putra Pratama Santoso dengan posisi Hardware Engineer. Yang ketiga ada Muhammad Nazar dengan posisi Software Engineer. Kemudian yang keempat ada Ruli Agung Aprijal dengan posisi Firmware Engineer. Dan yang kelima ada Margareta Maharani dengan posisi Administrasi Engineer. Latar belakang pemilihan proyek. Pintu merupakan tempat masuk atau keluar untuk memulai kegiatan sehari-hari, baik itu kunci konvensional sebagai keamanannya. Terkadang kunci konvensional cukup mudah untuk dibobol, entah menggunakan kawat atau alat sejenisnya. Maka dari itu, demi menjaga keamanan, maka dibutuhkan suatu sistem keamanan yang baik, guna mencegah terjadinya pembobolan. Sangat berguna sekali jika proses pengawasan dan pengamanan pintu dibantu dengan penerapan teknologi IoT yang bisa menjamin tingkat keamanan tersebut. Kunci konvensional dapat digantikan dengan RFID yang nantinya terintegrasi ke dalam Blink. Setelah itu, kartu dapat di-scan untuk membuka pintu, sehingga hanya pemilik yang memiliki kartu terintegrasi yang bisa membuka pintu. Tujuan dan manfaat dari proyek ini, yang pertama, dengan sistem seperti ini, keamanan rumah lebih terjaga dengan baik. Sistem pengunci pintu berbasis IoT ini dapat juga memonitoring dan mengontrol keamanan hanya melalui smartphone, mempermudah pemilik dalam membuka maupun mengunci pintu yang hanya tinggal di-scan saja, dan praktis dan mudah dalam pengaplikasiannya. Next.
Target konsumen dalam proyek ini yaitu yang pertama untuk semua orang, dan orang-orang yang sibuk atau orang yang sering meninggalkan rumah dalam waktu lama, dan untuk orang yang membutuhkan keamanan ekstra. Oke, selanjutnya ada alat dan bahan. Di sini kelompok kami menggunakan alat nomor MCU ISP 8266, ada RFID sensor, ada relay, ada solenoid, ada kabel jumper, ada slot baterai, ada baterai lagi, ada keychain, ada RFID card, sama buzzer. Selanjutnya ada spesifikasi alat. Di sini ada node MCU ESP 8266, yakni memiliki tegangan operasi 3,3 volt, tegangan masukan 7-12 volt, pin digital IPOD 16, pin analog input 1, URT 2, SPI 1, 12 CS1, flash memori 4 MB, SRAM 64 KB, clock speed 80 MHz, PCB antena. Lalu ada RFID sensor, ada working current 13 sampai 26 mA DC 3,3 V, standby current 10 sampai 13 mA DC 3,3 V, sleeping current lebih kurang 80 UA, peak current lebih kurang 30 mA, frekuensi kerja 13,56 MHz, jarak pembacaan 0 sampai 60 mm, firmware 1 card, ada protokol SPI, ada kecepatan komunikasi data 10 Mbit per second, ada support MIFARE 1550, MIFARE 1 S70, MIFARE Ultralight, ada MIFARE Pro, MIFARE Disfire. Selanjutnya ada Mac SPI speed 10 Mbit per second. Selanjutnya ada relay, ada maksimum load AC 250V per 10A, DC 30V per 10A, jumlah channel 1, working voltage 5 volt, active low, weight 60 gram, indication lead relay output status. Selanjutnya ada solenoid, tegangan 12 V DC, arus 0,35A, dimensi 27 kali 29 kali 18 mm, panjang latch 10 mm, bentuk energi intermittent, waktu buka kunci 1 detik. Selanjutnya ada baterai, modelnya 18650, kapasiti 9000 mAh, voltage 3,7 V. Selanjutnya buzzer, tegangan kerja 3 V sampai 12 V DC, resistansi dalam 16 ohm 16 R, ukuran diameter 12 mm, tebal 8,5 mm atau 185. Kekuatan suara 80 sampai 85 dB, warna putih. Selanjutnya keychain, chips IC S50 MIFARE, storage capacity 8K bit EEPROM, working frequency 13,56 MHz. Selanjutnya communication rate, ada 106 kbps, read and write distance 10 cm, working temperature minus 20 derajat Celcius,
sampai 50 derajat Celcius. Selanjutnya, yang terakhir ada RFID card chip IM4305, operating frekuensi 125 kHz, storage capacity 330 bits, 10 partition, 8 password, reading distance 5-10 cm, endurance more than 1000 times, data retention time 10 years. Oke, baik. Di sini kita masuk ke skema rangkaian. Dari skema rangkaian yang kelompok kami buat, gambarannya seperti ini. Di sini ada Node MCU ISP 8266 yang terhubung ke buzzer, ke relay, dan juga ke RFID. Untuk pin sendiri di sini ada ini. Untuk pin RFID yang SDA tersambung ke pin D2 dari node MCU, SCK ke D5, pin MOSI ke D7, pin MISO ke D6. Untuk pin IRQ itu dikosongkan, tidak dipakai di sini. Lalu untuk pin GND dari RFID disambungkan ke GND yang ada di node MCU. Untuk pin RST RFID kita sambungkan ke D1 di node MCU. Lalu untuk pin 3,3 volt kita sambungkan juga ke pin 3,3 volt. Lalu untuk relay. Untuk relay sendiri di sini ada 3 pin dari relay, yaitu pin PCC, GND, dan juga ID. Untuk pin PCC dari relay kita sambungkan ke pin 3,3 volt yang ada di node MCU. Pin GND RFID disambungkan ke pin GND juga. Dan pin in kita sambungkan ke pin D8. Untuk buzzer sendiri di sini ada 2 pin, ada pin positif dan juga pin minus. Untuk yang minus kita sambungkan ke GND yang warna hitam ini, sedangkan yang pin plus kita sambungkan ke D0. Lalu untuk baterainya sendiri di sini kita sambungkan ke 2 alat. Ya, yang pin minusnya kita sambungkan ke selenoid, sedangkan yang plusnya kita sambungkan ke relay yang bagian core-nya. Untuk selenoid sama halnya, dia dibagi 2, pin yang hitam ke pin hitam dari baterainya, sedangkan yang pin merah ini langsung ke relay, ke MC dari pin relaynya. Lalu di sini ada flowchart. Nah, di sini flowchartnya itu masuk ke Blink. Dalam Blink itu nanti ada 3 tombol, yang di masing tombol itu terintegrasi dengan ID dari RFID card. Kita misal ambil contoh dari yang akses RFID card 1. Nah, nanti di Blink smartphone-nya itu ada tombol. Ketika kita pilih on, ketika kartu di scan, maka itu akan langsung membuka pintu. Sedangkan jika di Blink smartphone-nya kita off-kan tombolnya, maka ketika kartunya di scan, nah di sini dia tidak diberi akses, karena kan aksesnya itu kan di off atau dinonaktifkan, maka dia meminta untuk kembali men-scan atau meminta untuk men-on-kan terlebih dahulu aksesnya. Sama halnya untuk akses RFID card 2 dan juga card 3. Untuk solenoid itu ketika terbuka, dia akan terbuka selama 5 detik. Setelah 5 detik, solenoid akan kembali tertutup.
Untuk pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Kang Putra. Apakah sudah siap? Untuk kemudian ada alur kerja sistem. Yang pertama, di sini terdapat 3 tombol di Blink smartphone yang bisa dirubah ke mode on atau off. Setiap tombol dapat diatur ID dari masing-masing RFID card. Lalu ketika tombol di on, maka saat di-scan solenoid akan terbuka. Namun jika tombol di off, saat di-scan solenoid tidak akan terbuka atau tidak merespon, karena aksesnya ditutup atau dinonaktifkan. Kemudian dalam satu tombol itu dapat menyimpan ID dari RFID card-nya, sehingga akses dari RFID card-nya dapat dikontrol. Dan ID RFID card-nya dapat diganti atau diubah-ubah. Ini merupakan tampilan dari user interface-nya yang kami gunakan, yaitu menggunakan Blink. Pada tampilan tersebut terdapat 3 tombol yang bisa di-on atau di-off-kan. Dari masing-masing tombol bisa kita atur atau kita ubah dari ID RFID card-nya. Kemudian ini merupakan foto-foto dari dokumentasi saat pengerjaan proyeknya. Dimulai dari pembelian komponen atau alat, kemudian ada perancangan alat, lalu pembuatan miniatur, serta pengujian alat. Oke, sekarang kita masuk ke demo programnya. Kebetulan videonya sudah saya upload di YouTube. Kita akan putarkan. Tunggu sebentar.
Oke, baik. Di sini kita akan melihat cara kerja dari sistem pengunci pintu berbasis iOS. Untuk di sini, Blink iOS yang ada pada smartphone, tombolnya terlebih dahulu kita on-kan semuanya. Kita coba untuk user 1, kita scan. Nah, maka solenoid akan terbuka. Solenoid akan terbuka selama 5 detik. Setelah 5 detik, solenoid akan kembali menutup karena akses untuk user pertama itu di-on-kan atau diaktifkan. Lalu untuk tampilan atau monitoring di Blink iOS pada smartphone akan menampilkan tulisan akses diberikan ke user 1. Selanjutnya kita tes untuk user kedua. Kita scan. Maka solenoid pun akan terbuka karena aksesnya diberikan. Kita lihat di monitoring smartphone-nya menampilkan tulisan sama seperti tadi, namun yang membedakan yaitu user 2. Kita tes untuk user ketiga. Lalu kita scan kembali. Solenoid pun terbuka. Oke, mungkin untuk pengetesan pertama seperti itu. Kita lanjut. Kita off-kan semua tombol yang ada di Blink iOS smartphone. Kita nonaktifkan akses RFID-nya dari semua user. Lalu kita scan satu persatu. Untuk user pertama kita scan. Akses ditolak, maka akan ada peringatan suara buzzer yang akan menyala selama 2 detik. Selanjutnya user 2 kita scan. Sama halnya, user 2 pun tidak diberikan akses, maka buzzer akan berbunyi. Lalu user 3 juga sama, akses tidak diizinkan, buzzer pun menyala. Berikutnya adalah next plan. Untuk 2023 yaitu prototyping dan mendevelop alat smart door lock. 2024 memproduksi alat dengan skala terbatas, lalu menguji coba market. 2025 urus perizinan usaha. Next, Kang.
Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan sistem pengunci pintu berbasis IoT ini atau yang kita sebut dengan smart door lock adalah sebagai berikut. Yang pertama, kunci pintu akan batasi akses untuk orang yang tidak memiliki RFID card atau yang memiliki RFID card namun tidak memiliki izin untuk mengaksesnya. Sehingga hanya orang yang memiliki akseslah yang bisa membuka pintu menggunakan RFID card dan masuki suatu ruangan. Yang kedua, solenoid akan terbuka jika kartu yang ditempelkan telah terdaftar. Begitu juga sebaliknya, jika kartu yang ditempelkan belum terdaftar, maka solenoid tidak akan terbuka. Yang ketiga, kunci pintu akan mengunci otomatis setelah waktu yang telah diatur untuk menghindari kelupaan si pemilik mengunci pintu. Yang keempat, kelebihan dari sistem yang kami buat ini dapat meningkatkan keamanan lebih baik lagi, mempermudah pengguna untuk membuka pintu atau mengaksesnya yang hanya dengan di-scan saja. Yang kelima, kekurangan dari sistem ini yaitu belum adanya tombol untuk membuka ataupun menutup di aplikasi Blink smartphone. Lalu dari segi daya yang kita ketahui di sini, kita menggunakan baterai untuk power supply-nya. Jadi ketika daya dari baterai melemah atau habis, kemungkinan besar kunci akan susah untuk dibuka karena dayanya kurang. Sebenarnya bisa saja menggunakan adaptor, namun itu harus selalu terhubung selalu ke listrik. Oke, di sini ada kontak person dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya-tanya atau apapun itu tentang alat dari proyek kelompok kami, silakan hubungi saja. Di sini ada kontak atas nama saya. Teman-teman bisa menghubungi lewat telepon ataupun email. Ya, baik, sudah terasa kita ada di akhir presentasi dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan pada malam hari ini. Saya mewakilkan yang lain, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan saat presentasi tadi. Sekian dan terima kasih. Kelompok kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang selanjutnya kelompok apa yang sudah siap Kelompok 5, untuk komentaran nanti di akhir sekalian, biar lebih cepat. Oh ya, jangan lupa saat mempresentasikan kameranya diaktifkan ya, biar saya bisa melihat gerak tubuh kalian juga. Karena itu besok masuk dalam penilaian. Terima kasih. Ya, yang ready kelompok apa? Kelompok 5, Pak. Oke, siap. Ya, Silakan Mbak Selvi. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Agus, selaku mentor dan teman-teman semuanya. Seiring dengan berakhirnya masa program studi independen Indobot Academy, di sini kami akan mempresentasikan hasil produk kami yaitu Semontric atau Smart Energy Monitoring dan Kontrol Penggunaan Listrik dengan IoT menggunakan aplikasi. Di sini ada 10 pokok pembahasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah perkenalan tim kami, yang kedua ada produk overview, yang ketiga ada latar belakang, yang keempat ada konsep produk, yang kelima ada cara kerja sistem, yang keenam ada alat dan bahan, yang ketujuh ada desain hardware, yang kedelapan ada UI UX dan demo alat, yang kesembilan ada data pengujian, dan yang ke-10 ada penutupan dari kami. Nah, di sini kita masuk saja ke pokok yang pertama. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang berperan dalam pembuatan Semontric. Yang pertama ada Kak Selvi Arfianti sebagai Project Manager dan UI UX Designer.
Dan yang kedua ada Kak Muhammad Faisal Rofi'i sebagai hardware engineer. Dan yang ketiga ada Kak Erik Nurmansyah sebagai firmware engineer. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Dian Safira Pratiwi sebagai software developer. Nah, sekarang kita masuk ke pokok yang kedua, yaitu overview produk. Di sini kita dapat melihat ada black box yang sudah ada LCD-nya, yang mana nanti di LCD ini akan menampilkan keluaran hasil monitoring yang diukur semontik, yang mana nanti hasilnya itu ada berupa tegangan, arus, daya, energi, biaya, frekuensi, suhu, dan kelembapan. Lanjut Kak Selvi. Ya, fungsi produk ini yaitu yang pertama dapat memonitoring dan mengontrol penggunaan listrik dari jarak jauh menggunakan aplikasi. Fungsi yang kedua yaitu penggunaan listrik dapat mengetahui secara detail peralatan mana yang menghabiskan daya listrik yang paling banyak. Yang ketiga dapat meminimalisir pemborosan energi dengan melakukan pengendalian pada peralatan listrik. Dan yang terakhir, pemberitahuan kepada penggunaan listrik ditandai dengan bunyi buzzer jika sudah melebihi kapasitas pemakaian. Nah, selanjutnya adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Selvi. Kepada Kak Selvi, saya persilahkan. Ya, selanjutnya jadi smart energy, kami memilih smart energy ini karena berdasarkan data, fakta, dan juga permasalahan yang ada. Jadi kita tahu bahwa konsumsi daya pelanggan PLN dari sektor rumah tangga berjumlah cukup besar. Nah, hal ini terbukti dalam catatan statistik ketenaga listrikan tahun 2021. Ini terjadi peningkatan sebesar 4,25% menjadi 75,7 juta atau setara dengan 91,71%. Lalu kita dapat lihat pendapatan PLN penjualan listrik tahun 2021. Nah, diagram yang berwarna biru ini pendapatan PLN dan diagram yang berwarna merah muda ini pelanggan rumah tangga. Nah, di sini pendapatan PLN tahun 2021 itu sekitar 279 triliun. Nah, di antara 279 triliun ini, di antara itu terdapat sektor pelanggan rumah tangga dari hasil penjualannya sekitar 118,14 triliun. Nah, dari permasalahan tersebut, kita tahu bahwa listrik ini menjadi salah satu bagian dari kebutuhan pokok atau primer yang mendukung setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia, di mana konsumsi energi listriknya ini berasal dari peralatan rumah tangga seperti komponen-komponen elektronik, misalnya seperti kulkas, TV, dan lain-lain. Tetapi sayangnya pelanggan ini masih sulit untuk memantau pengguna listrik dari setiap peralatan elektronik rumah tangganya. Nah, sehingga kita tidak mengetahui peralatan mana saja yang mengkonsumsi energi dalam jumlah besar. Selain monitoring, masyarakat juga sulit untuk melakukan pengontrolan listrik jika beban yang digunakan sudah tidak digunakan lagi, atau tidak adanya pemberitahuan jika kapasitas energi sudah melebihi batas. Nah, maka dari itu solusi kita ialah Semontrik. Semontrik ini terdiri dari 8 monitoring dan juga terdiri dari pengontrolan, yaitu monitoring yang kami lakukan. Yang pertama ada tegangan, arus, daya, energi, frekuensi, biaya, suhu, dan juga kelembapan. Lalu kami melakukan pengontrolan seperti ruangan A sebesar 5 watt, ruangan B 9 watt, juga terminal yang bisa diukur menggunakan kipas, setrika, dan lain-lain. Nah, sistem ini juga dimanfaatkan pelanggan PLN sektor rumah tangga atau perusahaan lain. Jadi kita tahu bahwa peralatan mana saja yang menggunakan daya besar, sehingga nantinya pelanggan dapat mengontrol peralatan elektronik dari jarak jauh menggunakan aplikasi. Selanjutnya ke konsep produk. Jadi di konsep produk ini terdapat tujuan. Yang pertama, membangun sistem untuk monitoring dan kontrol beban listrik berbagai sektor pelanggan PLN, khususnya rumah tangga, agar dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penghematan listrik. Lalu yang kedua, mengetahui biaya pemakaian perangkat-perangkat elektronik, sehingga dari biaya tersebut nantinya akan mempengaruhi pengguna untuk menghemat pemakaian energi listrik agar tidak terjadi pembengkakan biaya. Lalu yang terakhir, kami menerapkan aplikasi yang terintegrasi dengan IoT sehingga pengguna listrik dapat memonitoring dan juga mengontrol
pemakaian listriknya. Oke, selain itu, ada pun target pasar atau target pengguna dari produk semantrik ini. Yang pertama ada rumah tangga, yang kedua ada perusahaan atau yang bergerak di bidang sektor kelistrikan, yaitu PLN, dan juga ada pemerintahan, khususnya energi dan sumber daya mineral. Nah, biasanya target pengguna di rumah tangga ini orang-orang yang memang ingin memantau dan melakukan pengendalian listrik atau yang memang ingin mengetahui biaya yang dikeluarkan per harinya atau per bulannya. Lalu di sini ada perusahaan dan juga pemerintahan. Nah, ini manfaatnya